Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel SK21 teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membuat sebuah game edukasi pembelajaran matematika bertemakan bangun datar dengan konstruk 2. Nah, jadi misal kalian gak ada waktu buat mengerjakan project atau membuat sebuah game atau multimedia interaktif, kalian bisa banget untuk menghubungi WhatsApp SK Project ataupun bisa kepoin langsung di Instagram SK Project. Kalian bisa request game 2 dimensi, 3 dimensi sesuka kalian dan harganya pun relatif murah dan dijamin terpercaya ya. Oke, jadi eh, sebelum masuk ke tutorialnya atau masuk ke konstruknya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama biasanya gue mendesain mockup atau wireframe seperti ini. Jadi nanti akan ada layout home. Yang pertama itu ada layout home. Di sini ada judul game, button audio, button keluar, simulasi, materi quiz. Kemudian ada pop art, tulis nama nanti. Kemudian di sini ada aktor. Nah, untuk wireframe sendiri di sini sebagai acuan untuk desain kita dalam pembuatan game. Kemudian ada layout materi, kemudian layout simulasi dan layout quiz. Untuk layout quiz belum gue buat tapi mungkin nanti menyusul. Nah, jadi akan ada 4 layout di sini yang akan gue buat dan video ini dibagi menjadi 4 part yang yaitu ada layout home, layout materi, layout simulasi, kemudian yang terakhir adalah layout quiz sampai nanti gimana cara mengekspornya hingga selesai. Oke. Kemudian di sini udah gue desain di Photoshop. Untuk layout home-nya akan jadi seperti ini ya. Jadi ada tulisan judul game, button simulasi, button materi, button quiz, button suara, button close, dan ada di sini apa anak dan memegang papan kayu gitulah. Ini udah gue desain di Photoshop. Kemudian kita kumpulkan aset-aset yang diperlukan semuanya di sini, disatukan ya. Dan jangan lupa untuk menyertakan atribusinya. Di sini gue kebanyakan menggunakan dari free pick ya karena gratis. Kemudian ada juga dari fantasy. Oke. Kemudian jika aset dan desainnya sudah siap, kita bisa langsung eksekusi di construct. Kita buka construct 2 di sini. Oke, kita klik silang. Kemudian kita klik new project. Kita pilih yang new empty SD landscape ini ya. 16:9. Kemudian klik open. Oke, setelah itu untuk project setting di sini Windows size-nya kita ganti menjadi 1280 kali 720. Oke. Setelah itu untuk layout size-nya kita samakan aja 1280, 720. Oke, pertama kita ganti nama layoutnya menjadi home layout. Kemudian setelah itu kita tambahkan objek-objek yang ingin kita buat. Di sini ada judul, quiz, materi, simulasi, button audio, dan button keluar. Langsung saja kita klik kanan, kemudian insert new object, klik pada sprite, kita kasih nama judul game, kemudian klik insert, lalu klik bebas di sini. Lalu kita klik kanan pada animation frames, import frames from files. Lalu masukkan. Oke, kemudian klik open. Dan di sini animation frame kita delete. Oke, kita X dan kita kecil sambil tekan tombol shift supaya scale-nya pas. Oke, di sini kemudian kita klik kanan lagi, insert new object, sprite, kita kasih nama background. Dan insert di sini bebas, klik kanan import frames from files, lalu background di sini klik OK, kemudian hapus yang animation frames 2 atau yang frames ke nolnya, lalu klik X. Oke, di sini terlalu besar, kita perkecil menyesuaikan dengan layout size-nya. Kita klik Ctrl plus untuk zoom dan Ctrl minus untuk zoom out. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, Z ordernya kita kasih ke bawah, send to bottom of layer. Kemudian kita klik insert new object lagi, kita kasih nama kayu.
kemudian spread ya, spread, kayu, insert, lalu klik bebas, kemudian klik kanan pada animation frames, import files, lalu kita di sini klik kayu, lalu hapus untuk animation frames yang ke 0, klik X, kemudian taruh sesuai sini. Oke, ya segini. Dan klik kanan Z order send to bottom of layer. Ini send to bottom of layer. Oke, kemudian klik kanan lagi insert new object. Kita klik sprite, kita kasih nama button simulasi. Dan klik bebas di sini, klik kanan lagi import from files. Lalu klik button simulasi open. Kemudian delete di sini. Kemudian klik kanan lagi import frames from files. Lalu pilih button simulasi hover ya. Kemudian kita kasih nama di sini normal. Lalu duplikat. Kemudian kasih nama hover. Kemudian di bagian normal untuk yang ada shadow hitam ini dihapus. Kemudian di bagian hover untuk yang biar normal ini dihapus. Oke, seperti itu. Nanti kalian bakal tahu fungsinya. Oke, kita kasih di sini, kemudian klik kanan lagi, insert new object, sprite, kita kasih nama button materi. Enter, klik bebas, klik from import files, lalu pilih yang button simulasi, button materi maksudnya. Kita bisa pilih dua seperti ini, kemudian delete, kemudian kasih nama normal, kemudian kita duplikat. Kita kasih nama hover. Bagian normal untuk yang ada shadow kita hapus. Kita dengan delete. Kemudian di bagian hover untuk yang biasa kita hapus dengan del. Oke, kemudian klik X. Lalu kasih di tengah seperti ini. Oke, kemudian kita klik kanan lagi. Insert new object, sprite. Kita kasih nama button quiz. Dan klik insert. Lalu klik bebas di sini, kemudian klik kanan import from files. Lalu pilih yang quiz, kemudian hapus ada di sini, kemudian kita kasih nama dengan nama normal. Kemudian klik kanan duplikat hover. Oke, setelah itu yang normal kita hapus yang ada shadownya. Kemudian untuk yang hover kita hapus yang tanpa shadow. Oke, seperti itu guys. Kita akan menambahkan button. Di sini kita perbesar sedikit. Kita akan menambahkan button musik. Klik sprite. Button musik. Button musik, klik. Kemudian di sini import frames. Oke, salah. Import frame from files. Lalu pilih button musik. Oke, kemudian di sini kita delete saja. Kita perkecil dengan klik dengan tekan tombol shift, lalu kita klik kanan lagi, insert new object, kita tambahkan button close untuk close atau keluar dari gamenya. Oke, import frames from files, lalu button close dan button close hover. Kemudian hapus untuk animasi frame yang pertama, kita di sini klik rename dengan nama normal. Kemudian duplikat, kasih nama hover. Lalu di bagian normal kita hapus yang ada hitamnya. Lalu bagian hover kita hapus yang merah. Dan klik X, lalu kita perkecil. Dan kasih di bagian kanan. Sorry. Oke, sudah sama ya. Agak ke kiri supaya tidak terlalu berdekatan. Oke, setelah itu ini udah jadi guys untuk apa namanya ya, aset-asetnya sudah semuanya udah terpasang. Kemudian kita akan menambahkan event sheet atau apa namanya, sebuah kode agar gamenya dapat berjalan sebagaimana semestinya. Jadi yang pertama kita akan menambahkan animasi masuknya. Jadi untuk animasi masuk kita akan gini. Konsepnya adalah yang pertama yang masuk adalah kayu ini masuk terlebih dahulu dari bawah ke atas, kemudian judul game dari atas ke bawah, kemudian simulasi materi quiz, kemudian button-button ini
dari size 0 ke size yang seperti ini. Dari kecil sampai besar gitu maksudnya. Oke, jadi pertama yang kayu dulu. Kita klik di sini, kemudian klik behaviors, lalu klik plus, kemudian pilih let twin. Nah, di sini untuk let twin harus menginstal terlebih dahulu. Untuk cara installnya nanti bakal gue kasih link di deskripsi, gampang kok. Paling cuma 1 menit dan filenya itu juga ukurannya sangat kecil, mungkin cuma 1 megabyte. Kemudian kita klik add. Setelah itu di sini untuk Twinet Pro itu kita pilih position, fungsinya kita pilih as in quad. Untuk target kita copy dari posisi ini, Ctrl C, lalu kita ke target, lalu Ctrl V. Untuk durasi kita set 1,5. Oke, seperti itu. Kemudian untuk active on start kita pilih yes, dan Twinet position tadi seperti yang sudah itu kita harus menarik kayu ini, layar kayu ini ke bawah ya, supaya nanti ada animasi dari bawah ke atas seperti ini. Oke, kemudian kita klik play. Nah, seperti itu guys. Oke, kemudian kita lanjut untuk animasi yang bangun datar. Sama seperti tadi dengan klik behaviors, kemudian klik plus, lalu pilih let twin, klik add. Kemudian pilih position di sini, kemudian fungsinya kita pilih as and quad. Untuk targetnya kita copy dari posisi yang sudah ada, kita Ctrl V, durasinya kita pilih 1 detik aja misalnya. Kemudian kita tarik posisi judulnya ke atas seperti ini. It's okay. Nah, oke seperti ini. Kemudian kita klik play untuk mencobanya. Oke, nah gue pengen kayu ini masuk dulu, kemudian baru bangun datar. Jadi caranya gini guys. Pilih ke event sheet, klik add event, lalu pilih kayu, kemudian pilih on twin end di sini, on twin end, lalu klik add action, kemudian pilih judul game, lalu pilih start, playback control start, kemudian klik down. Oke, kemudian di sini untuk active on start kita kasih no. Dan jika kita klik play, maka hasilnya seperti ini. Masuk terlebih dahulu, lalu bangun datar masuk kemudian. Nah, setelah itu gue akan mencoba untuk button-button ini agar ses munculnya itu setelah bangun datarnya itu masuk. Oke, jadi seperti ini. Kita coba di bagian simulasi. Kita klik behaviors, klik plus, kemudian klik let twin, klik add. Setelah itu untuk Twinet kita ganti size. Untuk active on start kita no. Kemudian fungsinya kita kasih as in quad. Untuk targetnya kita copy dari size di sini. Kita klik Ctrl V. Untuk durasinya kita kasih 1 detik aja. Kemudian untuk size-nya kita ganti menjadi 0,0. Oke, seperti itu. Dan kita coba terlebih dahulu, lalu jika sudah baik kita terapkan ke yang lain. Oke, maaf tadi masih ada yang kurang, yaitu di sini kita tambahkan event lagi. Kita klik judul game, lalu pilih on twin end, klik down, lalu klik add action, pilih di bagian simulasi, kemudian klik start, next, dan down. Oke, kita coba. Kayu masuk, judul masuk, lalu simulasi masuk. Oke, seperti itu. Dan kita terapkan pada materi kuis, button suara, dan button X juga. Caranya gampang banget dan seperti tadi lah pokoknya intinya. Klik add, kemudian active on start no. Lalu di bagian Twinet ini ganti size, ini ganti as in quad. Untuk targetnya kita pilih size, kemudian durasinya 1 detik, lalu oke, seperti itu aja. Kemudian untuk size-nya kita ganti 0,0. Oke, kemudian kita pada quiz, klik behavior, plus, let twin. Kemudian Twinet ini ganti size, active on start no. Size-nya kita copy, kemudian kita klik di sini.
Sini kita pilih Asian Quart, target durasinya 1 detik, lalu size-nya ganti 0,0. Oke. Kemudian di button suara juga seperti itu. Behavior plus let twin add Pro kita ganti size. Fungsinya isi in queen, targetnya kita kasih copy di sini. Kemudian durasinya 1 detik, lalu size-nya ganti menjadi 0,0. Active on start kita pilih no. Oke, kemudian kita klik X. Di bagian X sini juga sama, behavior plus let twin add, lalu active on start no. Position ganti size, function ganti in quart, targetnya kita copy dari size, lalu target mode absolute, durasi 1 detik. Kita klik X. Oke, masih ada yang kurang, size-nya ganti 0,0. Nah, kemudian untuk event sheet-nya kita klik di sini di bagian judul game on let twin end di sini. Ketika jadi gini, terjemahnya adalah ketika layer judul game ini let twin-nya itu udah selesai, kita akan mengaktifkan let twin dari button simulasi dan button-button lain. Kita klik button close, lalu pilih start, next, kemudian done. Lalu di sini ada button materi, kemudian klik start, next, down, add action, button musik, start, next, down, lalu button apa lagi, button quiz, start, next, down. Oke, apakah udah semua ya? Oke, udah semua, kita coba klik play. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya hover ya. Jadi setiap button yang hover akan ada efeknya. Yang pertama sebelum itu kita klik dulu di sini, klik kanan, kita add group, dan di sini kita ganti namanya animation. Lalu kita klik di sini, kemudian kita klik plus di bagian judul game, lalu masukkan di sini, geser ke animation ya. Oke, kemudian kita klik kanan lagi, add group, kita kasih namanya mouse control. Oke, setelah itu kita klik kanan di sini, kita klik insert new object, lalu pilih yang namanya mouse dan klik insert. Oke, kemudian kita ke event sheet, lalu klik event. Sebentar. Klik mouse control, klik kanan, klik add sub event, pilih mouse, kemudian cursor is over object di sini, klik next. Kemudian pilih objeknya, misal di sini kita pilih yang namanya objek materi, klik OK, kemudian down, kemudian add action. Lalu di bagian button materi kita klik set animation. Set animation menjadi yang namanya hover. Kemudian kita klik down, lalu kita klik add action lagi, klik mouse, lalu klik set cursor style dari normal menjadi hand, kemudian down. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita klik di sini, kemudian klik kontrol ya. Sambil klik kontrol kita geser ke bawah. Oke, jadi seperti ini, jadi copy ya. Kemudian kita klik di sini seperti ini, klik kanan, kemudian klik invert. Lalu set cursor tuh hanya kita double klik, lalu pilih normal. Kemudian untuk set animationnya kita double klik, lalu pilih normal. Klik down. Jadi intinya ketika kursor itu melewati button materi, jadi kursornya nanti akan menjadi hand, lalu animasinya menjadi hover. Oke, kemudian kita play, coba. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi setiap kursornya itu melewati button materi, maka akan terjadi hover seperti ini. Ya, ini memang tidak terlalu penting, tapi ya menambah kesan estetika pada game yang kalian buat. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada semua button yang ada ya. Caranya ya seperti tadi. Kita kontrol aja di sini. Bentar. Kita double klik kemudian kontrol. Kemudian kita klik di sini, klik button materinya diklik. Dan misal ada button quiz, klik OK, down, lalu set animationnya. Kita back,
back lagi, kemudian button quiz, next, kemudian hover down, sini cursor is hover, double klik, kemudian button quiz, oke, down, set animationnya kita klik, back, back, button quiz, next, 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 down, set cursor, oke, kemudian kita shift lagi, control lagi, dan ganti menjadi button simulasi, klik oke, down, kemudian di sini double klik, back, back, kemudian button simulasi, next, down, sorry server, button simulasi, oke, down, dan back, back, button simulasi, next, set animation, next, animation normal, down, oke, seperti itu. Dan mungkin ada satu button lagi, yaitu button apa namanya, button close, button close, klik OK, done, kemudian set animation to hover, back lagi, pilih button close, set animation, lalu animation hover, cursor is hover, ganti menjadi button close, done, dan ini ganti menjadi button close juga, next, set animation normal, done. Oke, seperti itu. Kita coba terlebih dahulu, guys. Masuk, judul game, button, dan kita coba. Oke. Oke, tapi di sini masih ada kesalahan. Jadi kita penempatannya harusnya mungkin seperti ini ya. Kursor mouse-nya. Jadi yang is over ini kita kasih di atas. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba lagi. Oke guys, sudah seperti yang kita harapkan. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi mouse control untuk yang bagian musik ya. Untuk yang bagian musik ini kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, klik kanan, insert new object. Kita pilih spread, sorry. Pilih button musik play. Dan klik insert. Klik bebas. Animation frame, klik kanan, import frame from files. Lalu pilih di sini ada button musik mode. Dan down, kita delete ini animation framesnya, kita klik X. Kemudian untuk size-nya kita samakan dengan di sini button musik ya. Targetnya adalah ini. Oke, sorry. Kemudian kita copy dan pastekan di sini. Dan untuk positionnya juga sama, posisinya serasa kita copy lalu kita pastekan di sini. Ya, jadi posisinya seperti ini, tapi kita naikkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan menggeser semisal nanti ya, semisal button musiknya ini diklik, maka button mode akan pindah ke bawah dan button musik akan pindah ke atas seperti itu, dan juga sebaliknya dengan cara seperti ini guys. Kita klik add event, kita klik mouse, klik cursor is over object, klik close, kemudian button musik, klik OK, down, klik add action, mouse, set cursor style, pilih ke hand, down, oke. Kemudian lakukan yang sama untuk kursor button musik play dan seperti itu. Nah, kemudian untuk kliknya kita klik kanan di sini, kemudian insert new object, lalu pilih tools, klik insert. Oke, nah selanjutnya kita klik add event, tools, next, on tools object, next, klik to choose object, kemudian button musik, klik OK, done, lalu add action, kemudian button musik, next, lalu kita pilih set Y jadi negatif 40, negatif 100 gitulah, klik down, kemudian kita klik add action lagi, kemudian sebentar. Ini guys, kita tambahkan terlebih dahulu di bagian
button musik, kita klik layer button musik, klik behavior, klik bus, dan kita klik timer, klik add. Kemudian di bagian button ini kita klik behavior juga, kita plus, kita pilih timer juga. Jadi kita akan menambahkan timer di sini, klik add action, klik button musik, kemudian start timer. Kita ganti durasinya menjadi 0,2, tagnya kita ganti menjadi mute stop musik seperti ini, klik down. Kemudian kita klik add action, button musik play, kita set Y menjadi berapa ya, sebentar, kita set Y nya menjadi 57. Kita lihat di sini ada 57 ya untuk size-nya, untuk koordinator Y-nya. Kita klik add action, button musik play, set Y, kemudian kita paste 57 dan kita klik down. Kita klik add event aja di sini, button musik, lalu on timer, kita kasih tag stop musik. Pada tag stop musik kita akan pindahkan ke sini. Jadi saat stop musiknya itu selama 0,2 detik itu berjalan, maka button Y-nya, button musik play akan pindah ke bawah. Oke, jadi seperti itulah. Kita coba terlebih dahulu aja, guys. Ini masih masuk. Oke. Kemudian jika kita klik di sini, maka akan muncul button musik play atau tanda bahwa musik berhenti ya. Nah, jadi kita akan melakukan yang sebaliknya. Jika kita klik lagi, maka buttonnya akan ke atas dan button musik yang hijau akan kembali ke bawah. Oke, caranya seperti ini. Kita klik add event, klik touch, klik next, klik on touch object, klik to choose button musik play, oke, done. Dan kita klik add action, button musik, set Y jadi negatif 100, done. Lalu klik add action, button musik, lalu pilih start timer 0,2. Tagnya kita ganti menjadi start music, done. Kemudian kita klik add event lagi, pilih button musik play, lalu on timer, ganti tagnya menjadi start music, done. Klik add action, lalu button musik, lalu set Y kita kembalikan menjadi 57, klik down. Oke, seperti itu. Kita coba, guys. Ketika diklik maka akan muncul seperti ini, diklik maka muncul lagi, diklik. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita untuk animasinya udah selesai dan mouse control udah selesai. Tinggal kita tambahkan lagi yang namanya musik ya, guys, supaya tidak boring. Sebenarnya kita rapikan terlebih dahulu. Kita add subgroup, kita kasih nama hover ya, kita kasih nama hover. Dan kita masukkan ini yang kursor hover seperti ini semuanya. Oke. Nah, dan untuk musiknya caranya gampang banget. Kita klik kanan, insert new object, pilih media audio ini, lalu klik insert. Oke, setelah itu kita tunggu dulu selama 5 detik. Kemudian di bagian sounds, kita klik kanan, lalu pilih import sounds. Nah, di sini udah ada asetnya, Kids Backsound Copyright, dan disarankan menggunakan format WAV ya. Jadi harus kalian misal download dari YouTube MP3, kalian format terlebih dahulu atau convert jadi WAV dan klik open. Lalu di sini kita pilih yang 128 kbps saja, lalu klik import files ya.
Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita ingin play musiknya itu dari awal ya. Dengan cara klik Add Event, System, Next, lalu pilih yang namanya On Start of Layout, klik Done, lalu klik Add Action, pilih Audio, lalu Play, kemudian kita pilih audio filenya di sini, kemudian untuk loopingnya kita pilih looping, dan volumenya kita kurang menjadi -10, dan tagnya kita ganti menjadi background. Kita klik Done. Oke, seperti itu. Jika kita klik Run Layout, maka musiknya akan muncul ketika gamenya berjalan seperti ini. Oke, kemudian kita akan menambahkan supaya ketika button musiknya diklik itu musiknya mati, kemudian ketika button musik playnya diklik maka musiknya akan berjalan lagi. Kemudian caranya adalah dengan di bagian on touch ini kita klik Add Action, kita pilih audio, lalu pilih stop, kemudian tagnya kita sesuaikan dengan tag playnya tadi, yaitu tag background ya. Klik Done, lalu di bagian button musik play ini yang on touch ini kita klik Add Action, kemudian pilih audio, lalu pilih stop, lalu kita kasih tagnya namanya background juga. Oh maaf, harusnya kita ke play ya, sorry. Play, loopingnya kita pilih looping, kemudian tagnya kita kasih tag background lagi, kemudian volumenya kita pilih -10, kemudian klik Done. Nah, kemudian kita coba guys. Oke, ketika kita klik buttonnya maka musiknya akan mati, dan ketika kita klik play maka musiknya akan berjalan. Oke, kemudian ada beberapa tombol yang belum berfungsi, yaitu tombol X, tombol quiz, materi, simulasi. Oke, pertama kita akan menggunakan tombol X ini gimana biar bisa supaya bisa keluar dari gamenya dengan menggunakan klik tombol X ini. Oke, caranya seperti ini. Di bagian, jadi kita add event aja, kemudian kita klik touch, kemudian klik on touch object, next, klik to choose, kemudian pilih button close, OK, done. Ada yang kurang, yaitu di bagian home layout kita tambahkan klik kanan, klik insert new object, lalu pilih browser mana browser. Nah, ini pilih browser, insert, kemudian kita akan tunggu 5 detik terlebih dahulu. Kemudian ke event sheet yang udah kita buat tadi, kita klik add action, pilih sistem, lalu pilih browser, lalu pilih close di sini ya, di window bagian close, klik done. Oke, nah setelah itu semisal kita klik X, harusnya kita bakalan keluar dari gamenya. Kita coba terlebih dahulu. Kita coba ya guys, dan X. Oke, kita akan keluar dari gamenya. Dan kemudian untuk ini mungkin kita tambahkan di bagian bawah aja. Mungkin kita tambahkan subgroup yang namanya touch button. Kita masukkan di sini. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan animasi awan bergerak. Caranya gampang banget. Kita klik kanan, insert new object, sprite. Kita kasih nama moving cloud. Moving clouds. Kita klik insert. Klik bebas di sini. Klik kanan. Kemudian import frames from files. Lalu pilih awan ya guys. Ini udah gue bikin dari tadi. Kemudian delete untuk frames ke nolnya. X. Dan kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini masih terlalu besar. Kita perkecil sambil tekan tombol shift supaya scale-nya tidak berubah. Oke, mungkin sebesar ini aja awannya. Kemudian aku pengen awannya itu bergerak dari kiri ke kanan, kemudian semisal udah melewati batas, dia bakal balik lagi ke kiri, kemudian ke kanan lagi, seperti itu terus menerus. Kemudian untuk caranya gampang banget, kita klik behaviors, klik plus, kemudian pilih yang namanya adalah ballet.
Kemudian untuk speednya kita ganti menjadi 50 aja. Setelah itu tambahkan beavers lagi, klik plus, kita pilih yang namanya wrap, kemudian klik add. Oke, kemudian klik X. Kita coba terlebih dahulu. Apakah berhasil? Mungkin speednya kita ganti 400 supaya cepat untuk melihat apakah clouds-nya ini berjalan dari kiri ke kanan, kemudian looping seperti itu terus. Kita klik play di sini. Oke, awannya sudah berjalan. Keluar. Oke, kemudian masuk lagi. Mungkin ada yang kurang di sini, yaitu awannya itu masih di bagian atas ya. Kita set ordernya, kita set to bottom. Kemudian untuk backgroundnya kita set ordernya, kita send to bottom of layer supaya di paling belakang. Oke, kemudian kita klik play lagi guys. Oke, nah seperti ini hasil tutorial kita pada hari ini guys. Oke, mungkin untuk speednya kita ganti menjadi 40 aja. Nah, kemudian kita akan menambahkan layout baru, yaitu layout untuk materi. Caranya seperti ini, kita klik pada folder layout, klik kanan, lalu klik add layout. Kemudian pilih pada add event sheet. Kita ganti namanya materi layout. Oke, untuk layout size-nya kita samakan aja 1280,720. Oke, kemudian kita pengen ketika button simulasi materi ini diklik, maka kita pindah ke materi layout. Caranya gampang banget dengan cara di sini kita klik kanan, klik add sub event, kemudian pilih button materi, kita klik next. Oke, salah. Kita klik touch, kemudian on touch object, next. Klik to choose button materi, klik OK, down, add action, kemudian pilih system, next, lalu pilih yang namanya adalah go to layout di sini, klik next, lalu pilih layoutnya materi layout, down. Oke, kemudian kita klik play. Oke, jadi misal kita klik pada button materi, kita akan pindah ke layout materi. Oke, nah seperti itu guys. Jadi untuk tutorial kali ini kita sudah menyelesaikan home layout, dan selanjutnya kita akan masuk ke layout materi. Jadi stay tune terus di channel SK21, dan misal ada apa ya yang masih kalian bingungkan terkait tutorial ini, atau mungkin gue kecepatan ngomongnya, bisa banget kalian untuk bertanya di kolom komentar. Atau jika kalian mau dibikinin game, terserah game apa, media pembelajaran kayak, atau game platformer atau RPG, bisa banget untuk kontak atau DM di Instagramnya SK Project 21. Oke, mungkin sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa klik like, subscribe, dan komentarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.